Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Kali ini kita dengan obrolan yang cukup santai tapi masih agak berat. Jadi ini tuh tentang dunia filsafat. Kita akan membahas tentang dunia para filsafat, tentang kehidupan Allah dan semesta ini, tentang kehidupan lebih banyaknya. Gue Safal. Dan gue Wika. Hari ini kita akan ngobrolin tentang perjalanan pemikiran manusia lewat para filsuf besar dari filsafat Yunani, Heraklitus, Parmenides, Plato, dan Aristoteles. Lanjut ke abad pertengahan dengan Agustinus, Anselmus, sampai Aquinas. Kita juga sentuh filsafat timur, terus masuk ke masa Renaissance. Ini kayak perjalanan sejarah panjang, tapi nggak apa-apa, kita tetap bahas ini dengan santai aja ya. Betul. Jadi siap? Mari kita mulai. Kalau ngomongin filsafat itu biasanya orang langsung kepikiran dengan nama-nama besar kayak Plato, Aristoteles. Tapi jauh sebelum itu udah ada dua sosok menarik dan sering dipertentangkan. Itu kayak contohnya itu Heraklitus dan Parmenides. Iya benar, Heraklitus dengan premisnya yang terkenal, Pantare, segala sesuatu yang mengalir, semuanya berubah. Menurut dia, realitas itu seperti sungai. Kamu nggak pernah menyentuh air sungai yang sama dua kali. Nah, sedangkan Parmenides tuh malah sebaliknya nggak sih? Dia bilang bahwa perubahan itu ilusi, realitas itu satu, tetap tidak bergerak. Jadi kayak kalau Heraklitus bilang dunia itu dinamis, Parmenides bilang dunia itu statis. Kontras banget kan? Tapi yang menariknya justru dari pertentangan itu muncul ruang berpikir yang baru. Itulah indahnya filsafat awal Yunani, lahir dari debat, dari rasa bertanya. Kemudian muncul lagi itu Plato, muridnya Socrates kalau nggak salah. Plato bicara tentang dunia ide, bahwa yang kita lihat sehari-hari cuma bayangan dari bentuk sempurna yang ada di dunia ide. Plato itu idealis, Aristoteles lebih realistis. Dua kutub yang membentuk cara berpikir kita sampai hari ini. Nah, muridnya Plato, si Aristoteles, itu dia nggak sepakat. Dia bilang, ide bukan di luar dunia, tapi justru ada di dalam benda itu sendiri. Realitas harus dipahami lewat pengalaman, pengamatan, logika. Jadi bisa kita bilang Aristoteles itu ya jika bakal metode ilmiah nggak sih, Wi? Kayak contoh populer, bayangan meja di dunia nyata hanyalah representasi dari konsep meja ideal yang sempurna di dunia ide. Dan manusia sebenarnya ingin mencapai pengetahuan tentang yang ideal itu. Masuk ke abad pertengahan nih, atau yang sering disebut itu Dark Ages ya, abad kegelapan. Banyak orang mikir ini masa kejatuhan ilmu, padahal sebenarnya ada loh perkembangan pemikiran teologi yang besar. Benar, contohnya Agustinus dari Hippo. Dia mencoba memadukan iman dan rasio. Menurut dia, pengetahuan yang sejati berasal dari Tuhan, tetapi akal manusia bisa membantu kita mendekatinya. Dia kayak Agustinus, punya pemikiran bahwa waktu itu relatif. Masa lalu hanya ada dalam ingatan, masa depan dalam ekspektasi, dan yang hanya saat ini gitu. Ini kayak teori modern banget untuk ukuran abad keempat ya kan. Lalu kita punya Anselmus, terkenal karena argumen ontologisnya tentang Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan lebih besar darinya. Dan karena konsep itu paling besar, maka Tuhan itu harus ada. Argumen yang sampai sekarang masih dibahas, ada yang setuju, ada yang nolak. Tapi satu hal, Anselmus itu berhasil membuat logika jadi alat pembuktian teologis. Dan dari sinilah pemikiran Eropa itu berkembang lagi. Dia itu membagi pengetahuan jadi dua, pengetahuan dari wahyu dan dari akal, dan keduanya bisa berjalan bersama. Jadi dia itu jembatan besar antara filsafat Yunani dan agama gitu. Kalau kita bicarain tentang integrasi filsafat dan agama, Thomas Aquinas nggak bisa dilupakan. Dia berusaha mengharmonikan Aristoteles dengan teknologi Kristen lewat Summa Theologica. Kita jangan lupa bahwa filsafat timur, di saat Yunani ngomong soal logika dan metafisika, timur itu lebih banyak menekankan pengalaman batin. Betul, contohnya Konfusianisme yang fokus pada etika, hubungan antar manusia, moralitas, dan ketertiban sosial. Nilai berbasis Ran, yaitu kemanusiaan, sangat kuat. Terus ada Taoisme dengan konsep Wu Wei, atau yang
bertindak tanpa memaksakan kehendak, hidup mengikuti aliran alam kayak air itu mengalir. Ini sejalan banget dengan Heraklitos, tapi dari sisi spiritual. Setelah masa abad pertengahan, datanglah masa Renaissance. Sekitar abad ke-14 sampai ke-17, inilah masa kebangkitan seni, ilmu pengetahuan, dan kebebasan berpikir. Kalau Barat seling menanyakan apa hakikat realitas, Timur bertanya bagaimana menjalani hidup dengan baik. Dua arah berbeda yang sama-sama penting. Saat inilah inovasi mulai meledak, seni, arsitektur, astronomi, bahkan metode ilmiah mulai diperkuat. Ini masa di mana pemikiran Aristoteles diperas kembali, tapi tanpa batasan religius seketat dulu. Terus manusia mulai berani mempertanyakan dogma, humanisme muncul, manusia dianggap pusat perhatian, bukan lagi hanya Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Jadi, apa aja yang bisa kita tarik dari semua ini? Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa filsafat selalu bergerak. Dari Heraklitos yang bilang semua berubah, sampai Renaissance yang membuktikan perubahan itu nyata. Tidak ada jawaban final. Filsafat adalah perjalanan. Semakin kita bertanya, semakin kita memahami bahwa pengetahuan itu luas dan kehidupan penuh misteri. Kalau menurut aku ya, filsafat bukan cuma teori rumit. Filsafat itu kayak upaya manusia memahami realitas gitu, memahami diri sendiri atau kayak kepercayaannya dengan Tuhan. Dari Yunani yang bertanya lewat tentang hakikat, abad pertengahan yang mencari Tuhan lewat logika, filsafat timur yang menekankan harmoni, hingga ya Renaissance yang membebaskan pikiran. Ada juga Hindu dan Buddhism yang bicara soal penderitaan, karma, samsara, dan pencapaian moksa atau nirvana. Tujuan utamanya membebaskan diri dari siklus keinginan dan ego. Dan mungkin itu nggak sih indahnya, bahwa berpikir adalah proses yang hidup, dinamis, kayak kata Heraklitos, weh. Dan kadang dia merenung seperti ajaran timur. Makasih udah mendengarkan semuanya. Semoga obrolan dari podcast kita kali ini bikin kalian tuh makin penasaran dan makin rajin membaca. Kali ini kita membahas tentang filsafat. Ya semoga kalian ya semakin tertarik lah dengan filsafat. Oke, sampai ketemu di episode yang berikutnya.